Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Haula'i hum akabiru man nasharu madhhab Malik fil biladil maghribiyah. Mereka itulah para pembesar yang menyebarkan madhab Imam Malik di negeri-negeri barat, maghribiyah, Maghrib disebut maghrib karena waktunya adalah waktu matahari ada di barat. Kadang-kala maghrib juga disebut sebagai sebelah barat. Kalau timur masyrik karena tempat terbitnya matahari. Masyrik asyraqal badru. Asyraq itu artinya terbit. Timur. Mereka itulah pembesar yang menyebarkan madhab Imam Malik di wilayah-wilayah barat seperti Syahnun yang terakhir kemarin kita bahas, As'ad bin Furat. Ya, ada 7 orang itu yang menyebarkan madhab Imam Malik di dunia sebelah barat atau di bagian barat seperti Afrika, baratnya Timur Tengah atau baratnya Madinah. Asalnya Imam Malik dari Madinah, sebelah baratnya itu Afrika. Itu disebarkan oleh 7 orang ini. Nah, kemudian siapa yang menyebarkan madhab Imam Malik yang ada di timur, di dunia bagian timur? Amma biladul masyriqi, adapun negeri-negeri timur, falam yadhhar biha ahadun, maka tidaklah muncul di negeri timur seseorang pun mimman ro'a malikan, dari orang yang pernah melihat Imam Malik, wa tafaqqaha bihi, dan belajar fikih dengan Imam Malik. Lakin nabago fiha, tetapi tumbuhlah madhab di dalam negeri timur itu mimman lam yarahu, dari orang yang tidak pernah melihat Imam Malik, wala sami'a minhu, dan tidak pernah mendengar dari Imam Malik. Di antaranya Ahmad bin Ma'dal bin Ghailan al-Abdi al-Faqih al-Mutakallim min ashabi Abdul Malik ibnil Majshun Muhammad bin Maslamah. Adapun di sebelah timur, negeri sebelah timur Madinah seperti Persia atau Irak atau timur lagi ya misalnya Indonesia walaupun sedikit atau Malaysia sedikit, itu kan sebelah timur tuh. Itu disebarkan madhab Imam Malik oleh orang-orang yang tidak bertemu langsung dengan Imam Malik. Jadi bukan murid Imam Malik langsung, tetapi murid dari muridnya Imam Malik. Jadi cucu murid, bukan anak murid. Belajarnya kepada siapa? Tidak langsung kepada Imam Malik, tetapi kepada Abdul Malik bin Majshun yang kemarin, muridnya Imam Malik. Kepada Muhammad bin Maslamah, muridnya Imam Malik. Ini Ahmad bin Ma'dal. Ahmad bin Ma'dal ini menyebarkan madhab Imam Malik ke sebelah timur, dan dia tidak mendengar langsung, tidak bertemu langsung dengan Imam Malik, tidak ngaji langsung dengan Imam Malik, tapi ngaji dengan murid-muridnya Imam Malik. Kana minal ulama, Ahmad bin Ma'dal ini kana minal ulama il udaba il fusaha in nadhar faqihan bi madhhab Malik. Beliau Ahmad bin Ma'dal ini adalah sebagian atau termasuk ulama, termasuk orang alim dan juga udaba, orang yang ahli sastra, fusaha, orang yang fasih, nadhar, orang yang pandangannya bagus, faqihan, ahli faqih, bimadhabi Malikin, terhadap paham terhadap madhab Imam Malik. Dzafadlin wa wara'in, memiliki keutamaan dan sifat wirai. Wara', hati-hati. Wara' itu sering saya sampaikan, wara' itu yang halal aja dibatasin, apalagi yang syubhat jauh, yang haram kagak sama sekali, itu namanya wara'. Kalau sekedar zuhud saja mungkin yang halal masih diambil, tapi kalau wara', wirai, orangnya disebut dengan wara', sifat wirai ini yang halal aja dia kadang-kadang nggak mau ngambil karena dia membatasin, namanya wara'. Tapi begitu juga Ahmad bin Ma'dal ini bukan hanya seorang faqih, tetapi juga seorang yang wirai. Wa wara'in, dzu fadlin wa wara'in, dzu fadlin wa wara'in wa dainin, yang memiliki agama wa ibadatin, dan ibadah sekaligus, ahli agama dan ahli ibadah. Lam yakun limalikin bil Iraqi arfa'a minhu, tidak ada bagi madhab Imam Malik di Irak arfa'a, yang lebih unggul atau lebih tinggi minhu, ketimbang Ahmad bin Ma'dal. Wala a'la darajatin, dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Wala absara, dan tidak ada yang lebih melihat atau lebih memandang, memahami maksudnya bimadhabi ahli Hijaz, dengan madhabnya penduduk Hijaz, minhu, ketimbang Ahmad bin Ma'dal. Wa huwa alladzi intasyara anhu madhabu Malikin bi biladil masyriq, dan dialah yang darinya
tersebar apa madhabu Malikin, madhab Malik di biladil masyrik, di negeri-negeri sebelah timur. Ahmad bin Ma'dal bukan sekedar alim tapi juga sastrawan. Pandangannya juga bagus, mengetahui madhab Imam Malik, serta orang yang ahli ibadah dan ahli agama. Di Irak, tinggalnya di Irak. Di Irak tidak ada yang lebih utama menyebarkan madhab Imam Malik ini kecuali beliau Ahmad bin Ma'dal ini. Tidak ada yang paham madhabnya ahli Hijaz kecuali beliau. Syekh Hudayr Rabiq menyebutkan madhabu ahli Hijaz. Dulu Mekah, Madinah, Riyadh, Jeddah itu sebutannya Hijaz, saudara. Jadi yang sekarang disebut dengan Saudi Arabia dulu sebutannya Hijaz. Syekh Nawawi Banten disebut Sayyidu Ulama'il Hijaz, pemimpin dari orang-orang alim Hijaz kala itu tahun 1700-an. Dari mana? Dari Tanara. Dari Banten. Dari Banten, tapi di sana jadi Sayyidu Ulama'il Hijaz. Jadi pemimpinnya orang-orang alim di kisaran Hijaz. Ya Saudi Arabia, dulu belum ada Saudi Arabia, sebutannya Hijaz. Jadi orang-orang pada ngaji pada Syekh Nawawi Banten. Sebutannya dulu itu wilayah yang sekarang disebut Saudi Arabia disebut dengan Hijaz. Baru ada Saudi Arabia ketika tahun 1900-an atau awal abad 20, ketika keturunannya Saud ini kemudian membentuk satu pemerintahan Mamlakah As-Saudiyah atau kerajaan keturunannya Saud. Jadi itu negara semua punyanya anaknya Saud semua. Yang lain mah cuma kontrak. Nggak ada yang punya. Itu punya anaknya Saud. Ya itu kan ini banget. Ya sono banget, orang kita mah nggak ada ya. Ya kita mah paling ini seberapa petak gitu. Ini enggak ya disebut Saudi Arabia, itu maksudnya Arab punya Saud. Bukan main dah. Arab punya Saud. Dulu sebutannya Hijaz. Madhab Ahlul Hijaz maksudnya madhabnya Imam Malik, karena Imam Malik disebut sebagai Imamul Hijaz, sebagai imam Makkah, Madinah dan sekitarnya wilayah saat itu. Memang Imam Malik dari situ. Kalau Imam Abu Hanifah bukan di situ, tapi di Baghdad, di Irak. Kemudian kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i akhirnya di Mesir. Madhab atau qaul jadidnya itu di Mesir. Beliau wafatnya juga di Mesir. Yang terkenal dengan ulama Hijaz atau Imamul Hijaz ya Imam Malik. Ini yang pertama, Ahmad Ma'dal ini yang menyebarkan madhab Imam Malik di wilayah sebelah timur, bagian timur dari Madinah. Yang kedua, Abu Ishaq Ismail bin Ishaq bin Ismail bin Hamad bin Zaid Al-Qadi, Nasyabil Basrah. Yang kedua Abu Ishaq, nama aslinya Ismail. Beliau tumbuh di Basrah, wastautona Baghdada, dan menetap di Baghdad. Wabiha sami'al hadis, di sanalah dia mendengarkan hadis, wa tafaqaha, dan belajar fikih. Bibnil Ma'dal, dengan Ahmad bin Ma'dal tadi. Dengan Ahmad bin Ma'dal. Wa kana yaqulu, dan beliau pernah berkata, afkharu 'alan nasi birijlaini bil Basrah Ibnu Ma'dal yu'allimul fiqh. Aku membanggakan atas genap manusia birojulaini, dengan dua orang tokoh. Bil Basrah, di Basrah aku banggakan Ibnul Ma'dal, itu Ibnul Ma'dal. Yu'allimunil fiqha, beliau mengajarkan aku fikih. Wabnul Madini, dan Ibnul Madini yu'allimunil hadis, beliau mengajarkan ku hadis. Ini dua gurunya, dua guru dari Abu Ishaq. Yang pertama Ahmad bin Ma'dal tadi, yang kedua Ibnul Madini, mengajarkan hadis. Wabihi tafaqaha ahlul Irak, dan dengan kepada Abu Ishaq lah ahlul Irak, penduduk Irak ini belajar fikih minal Malikiyah, dari fikih Imam Malik. Jadi orang-orang Irak pada saat itu belajar fikih Maliknya ya kepada Abu Ishaq. Qala Abu Bakar bin Khatib, kana Ismail fadilan aliman mutafanninan. Bahwa Abu Bakar berkata Abu Bakar Khatib,
Abu Ishaq Ismail ini adalah seorang yang sangat utama, alim dan juga mengenal beberapa fan atau menguasai fan ilmu. Fakih ala madhabi Malikin, atas madhab Imam Malik. Syaraha madhabahu, beliau menjelaskan atau mencerahkan madhab Malik. Wala khosahu, dan juga meringkas. Wahtajjalahu, dan juga berargumentasi untuk madhab Imam Malik. Wasunnafa al-musnadah wa kutuban, beliau juga mengarang kumpulan hadis wa kutuban, kitab-kitab iddatan, sebilangan atau beberapa bilangan, min ulumil Quran, dari ilmu Quran. Wa jama'a haditha Malikin, dan mengumpulkan hadis Imam Malik. Wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Ayyub as-Sakhtiyani, dan hadis Yahya bin Sa'id al-Ansari dan juga Ayyub as-Sakhtiyani. Bukan hanya fakih, tapi beliau juga mengumpulkan hadisnya Imam Malik dan hadis ulama lain seperti Yahya bin Sa'id. Qala Abdul Walid al-Baghi wa dzakara membalagha darajat ijtihadi, dan beliau menyebutkan bahwasannya sampailah pada derajat ijtihad. Wa jama'a ilaihi minal ulum, dan kumpullah kepadanya dari ilmu-ilmu. Walam tahsul hadhihi darajatu ba'da Malikin illa li Ismail, dan tidaklah hasil atau terwujud derajat seperti ini setelah Imam Malik illa li Ismail, kecuali untuk Ismail ini al-qadhi, seorang qadhi atau hakim. Walla qada'a Baghdada, beliau memimpin kehakiman Baghdad. Wa jama'at lahu wa jumi'at lahu fi waqtin, dan kehakiman itu dikumpulkan untuknya dalam satu waktu. Walam tajma' li ahadin qablahu, walam tajma' li ahadin qablahu, dan tidak pernah kumpul kehakiman itu untuk seorang pun sebelum Ismail. Wa udhifa ilaihi qada'ul madain wan nahrawat, dan disandarkan kepadanya keputusan beberapa kota dan juga beberapa daerah. Wa walla qada'al qudati akhiran, dan beliau juga memimpin kehakiman dari para hakim, maksudnya mahkamah agung berarti akhiran, pada akhirnya. Qala Abu Amru ad-Dani, beliau berkata, Abu Amru ad-Dani, walla Ismail menguasai atau memegang al-qadha, kehakiman ini 22 tahun, talatan wa ishrina sanatan. Wa qala ghairuhu, berkata selain Abu Amr berkata, naifan wa khamsina, 50 tahun lebih, 50 tahun lebih sedikit. Naif itu lebih sedikit. Walahu ta'alifu, dan baginya ada beberapa karangan. Saya guru ba'duha waladun itu ya, saya guru ba'duha waladun. Enggak, bukan itu. Wa sayudkaru ba'duha, titik sampai di situ tuh harusnya. Namanya kitab enggak ada titiknya ya zaman dulu. Sayudkaru ba'duha, yang akan disebutkan sebelumnya. Wulida, maksudnya begitu. Beliau dilahirkan sanata mi'atain, tahun 200 Hijriah. Wa tufiya sanata ithnain wa sanata mi'atain wa ithnan wa tamanin. Beliau diwafatkan atau wafat tahun 282. Jadi usianya 82 tahun. Dalam masa hidupnya 82 tahun ini, beliau mengajarkan mazhab Imam Malik di Irak, kemudian menjadi tempat bertanyanya penduduk Irak tentang mazhab Imam Malik. Selain itu, di akhir karirnya beliau juga memegang mahkamah agung atau memimpin para hakim yang ada di Baghdad pada waktu itu. Ada satu yang mengatakan bahwa beliau memegang urusan kehakiman di Baghdad ini selama 22 tahun sampai masa akhir hayatnya. Ada yang mengatakan enggak cuma 22 tahun, tapi 55 tahun lah kira-kira. Jadi hampir lebih dari separuh umurnya. Kalau umur beliau 82, ini 52 tahun, ini ngurusin urusan hukum atau kehakiman yang ada di Baghdad pada waktu itu. Ini murid Imam Malik atau yang menyebarkan Imam Malik yang kedua, yaitu Ismail. Ismail ini mengumpulkan kemampuan atau kompetensi bukan hanya fikih, tapi juga mengumpulkan hadis sebagaimana Imam Malik. Mengumpulkan hadis, mengumpulkan ilmu Quran juga, mengarang kitab juga. Satu komentator menyebutkan di sini, Yahya bin Sa'id menyebutkan bahwasannya tidak ada yang seperti Imam Malik kecuali Ismail ini. Gurunya pun Ahmad bin Ma'dal tadi tidak seperti Imam Malik, tapi yang mirip banget dengan Imam Malik adalah
Ismail ini. Nama kunyahnya Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq. Ini yang kedua yang menyebarkan mazhab Imam Malik di wilayah timur seperti Irak, Basra dan sebagainya. Bagaimana dengan penduduk Madinah? Wa min akbari ashabi Malik min ahli Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.